A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Wa idh ghadawta, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, niki Gusti Allah ngelingaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Nabi Muhammad, ingatlah ketika engkau berangkat di waktu pagi min ahlika dari Madinah, meninggalkan keluarga engkau, tubawwi'u, untuk keperluan menempatkan al-mu'minina, orang-orang mukmin, maqa'ida, di tempat-tempat strategis, di pos-pos atau di titik-titik tertentu lil qitali, untuk peperangan. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar terhadap segala yang dibicarakan mereka, alimun, juga maha mengetahui keadaan kalian. Niki ceritane, ayat niki jelasaken beberapa kejadian sebelum benar-benar terjadi peperangan di Uhud. Peperangan Uhud. Jadi Kanjeng Nabi nggawa pasukan akeh 950 sampai 1000. Lah wong musyrik beto pasukan sing akeh 3000. 3000 mungsuh 1000 banding 3. Di zaman Rasulullah nggak boleh mundur. Nah, jadi si banding 3 niku mboten oleh mundur. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah maha mengetahui dan Allah maha mendengarkan pembicaraan mereka. Alim, juga maha mengetahui keadaan Kanjeng Nabi dan para sahabatnya. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Juga ingatlah wahai Nabi ketika hammat niku artine ingin mengundurkan diri. Ta'ifatani, 2 kelompok, minkum, dari kalian. Jadi ada kelompok dari kalangan sahabat niki pingin mundur. Niku dari Bani Salamah dan Bani Harisah, yang mana kedua kelompok ini adalah sayap kanan dan sayap kiri tentara Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada keinginan mundur, tidak mengikuti peperangan. Kenapa? Karena sebagian pasukan Kanjeng Nabi pun mundur, sing dipimpin ambek Abdullah bin Ubay bin Salul, ketuanya orang munafik Yahudi, ya orang munafik Madinah. Jadi 300 sampai 250 sampai 300 pasukan ini mundur. Koncone Abdullah bin Ubay bin Salul, itu wong munafik, mundur mboten purun melok perang. Krono napa? Krono usul datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu sholat Jumat dina Rebu niku pasukan musyrik teko Mekah sudah ingin menyerang Madinah dengan kekuatan 3000 pasukan. Kanjeng Nabi oleh kabar teko telik sandinya, ya Rasulullah, pasukan dari orang-orang musyrik 3000 orang sekarang sudah kemari menuju Madinah untuk menyerbu Madinah. Itu hari Rebu. Kemudian setelah Jumatan atau nggih Madinah sampai Mekah melaku. Wah, tadi atuh. Akhirnya dino Jumate Kanjeng Nabi matur Jumatan, musyawarah, semua dikumpulkan. Bagaimana ini kita hadapi mereka, kita hadapi di dalam kota Madinah atau kita jemput mereka di luar Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik, ketua wong munafik niki usul Kanjeng Nabi di dalam kota Madinah aja Nabi
biar perempuan-perempuan ikut perang jadi nih. Engko sing lanang perang sing wedok cek nyawat-nyawat. Terus sebagian orang tidak Nabi, kita jemput di luar saja. Jangan di dalam, bahaya bagi para wanita dan orang-orang tua. Akhirnya Kanjeng Nabi masuk ke dalam. Kemudian keluar sudah memakai baju jubah perang. Ayo kita keluar, kita jemput di luar Madinah saja. Wonten. Terus ono sing ngeling, ya Rasulullah, saestu cara basa Jombang ngoten. Saestu kula manut jenengan Rasulullah. Kula usul niku cuman usul mawon. Terus Kanjeng Nabi dipantang bagi seorang nabi kalau sudah keluar memakai baju perangnya untuk kembali lagi, kecuali memang disuruh oleh Allah untuk tidak perang. Akhirnya terjadilah pemberangkatan itu. Mandek teko Gunung Uhud, mandek. Jadi dicegat nanggene Uhud. Rasulullah sudah mengatur pasukan di lereng-lereng bukit. Jadi terus di puncak bukit niku disiapkan 50 pemanah. 50 pemanah. Terus Kanjeng Nabi, pokoknya bukit ini harus kalian kuasai biar mereka tidak bisa menyerang dari belakang. Setiap mereka mendekat, hujani mereka dengan anak panah. Wonten. Terus kalian jangan pernah tinggalkan lereng dan Gunung Uhud. Hasil peperangan pertama dimenangkan oleh umat Islam. Orang musyrik dipimpin oleh peperangan itu oleh Abu Sufyan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Kemudian setelah terjadi peperangan pertama menang, dipukul mundur, akhirnya kocar kacir orang musyrik. Kocar kacir, ternyata para sahabat yang di atas ini melihat ghanimah. Napa ghanimah niku? Rampasan perang. Ono jaran, ono sembarang iki. Wong biyen niku lek perang, umpamane wong musyrik lek perang niku bondone digowo kabeh. Jadi sombong ngono gaya ngoten nggih. Gowo kabeh. Lah ketok gembledek ngono. Lali ya pesane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing dhuwur wis pokoke menang utawa kalah ojo sampai mudun. Ternyata para pemanah yang di atas bukit mudun. Walhasil akhirnya Khalid bin Walid, pemimpin berkuda dari musyrik, waktu itu juga belum masuk Islam. Khalid bin Walid akhirnya lewat belakang bukit, bukit dikuasai Khalid bin Walid, dipukul mundur dari atas. Walhasil kalah, sehingga Rasulullah waktu itu Rasulullah terluka. Wajah Rasulullah ini robek, darah bercucuran. Darah Rasulullah ini digocek ngeten. Disapno berdoa. Jadi walhasil suatu saat ketika Rasulullah tanya, Rasulullah kenapa darah panjenengan kok jenengan tadai? Lek tetes, satu tetes saja darah saya ke Gunung Uhud, maka malaikat yang jaga Gunung Uhud akan mengadab mereka. Nonton. Ini Rasulullah. Jadi Rasulullah pun turun. Ojo barangkali nanti mereka masuk Islam. Walhasil Khalid bin Walid yang memimpin peperangan berkuda yang bisa mengalahkan pasukan Rasulullah waktu itu pada suatu saat masuk Islam, dan yang mendapat julukan pedangnya Allah. Jadi selama Khalid bin Walid ditunjuk Rasulullah menjadi pemimpin perang, mboten nate kalah. Niki Khalid bin Walid. Sing ceritane malih waktu peperangan terjadi, berkecamuk. Topi ini kerutu Khalid bin Walid niku. Niku setelah masuk Islam ya. Setelah masuk Islam. Topi helm ini kerutu. Khalid bin Walid wis gak ngreken mungsuh. Goleki celula-celul goleki helm e. Celula-celul wis lha apa sih golek helm iki. Suatu saat ditanya, Khalid bin Walid, kenapa jenengan ini waktu itu kok gak konsentrasi perang, kok gak
napa mbacoi mungsuh tak malah golek helm. Terus napa ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam helmku itu ada rambut Rasulullah. Jadi ono rambut itu seperti jimat. Nah itu ya, inilah napa jenenge, setiap peperangan di helmku ini ada Rasulullah. Ada rambutnya Rasulullah. Walhasil di perang Uhud Rasulullah terluka. Kemudian kalah, banyak meninggal, termasuk Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah SAW, dibunuh oleh sinten? Wahsy. Oleh Wahsy ditombak, kena dadanya. Nah, mulai nyerita noni panjang sekali ini. Kalau terus akan mawon ayati idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Dan ingatlah wahai Nabi, dua kelompok dari kalian ini ingin mundur, mereka takut untuk ikut berperang, tapi namun akhirnya hati mereka dikuatkan oleh Allah sehingga mereka tetap bergabung. Wallahu waliyuhuma, dan Allah adalah penolong mereka. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minun, orang-orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal mung datang Allah Subhanahu wa taala. Tawakal niku napa sih, Bu? Pasrah. Jadi ada istilah khudil asbab wa tawakkal. Cukupan sebab dhisik terus tawakal. Misale omah duwe omah, gerbangnya ditutup, dikancing, sepeda motornya didele garasi, dikunci, terus lawang-lawang ditutup turu. Bismillah. Nah, itu tawakal. Mboten tawakal niku dibuka belakang-belakang ngene iki terus turu lah. Itu mboten tawakal niku. Ngawur. Nggih, khudil asbab, tawakal, semua tawakal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di peperangan Badar. Wa antum adillah, dan kalian pada waktu itu adillah, sangat lemah sekali. Di peperangan Badar sebelum peperangan Uhud niki pasukan Kanjeng Nabi mek pinten 313, mungsuh niki pinten 1000, tapi menang. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sing iso syukur datang nikmat Gusti Allah niku termasuk yang sing takwa. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. Ingatlah wahai Nabi ketika engkau mengatakan kepada orang-orang beriman, ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم, apakah tidak cukup bagi kalian Allah Subhanahu wa taala menjadi Tuhan kalian, memberikan pertolongan kepada kalian b3,000 minal malaikah, dengan 3.000 tentara dari kalangan malaikat munzal yang diturunkan oleh Allah dari langit. Jadi peperangan Badar niku menang mboten krono napa jenenge hebate pasukan Kanjeng Nabi, krono pitulung Gusti Allah. Gusti Allah ngedukno malaikat akai pertama 1000, kemudian diturunkan lagi menjadi 3.000, kemudian diturunkan lagi menjadi 5.000. Makanya entek pasukan muhajirin. Bala in tasbiru wa tattaqu, iya cukup in tasbiru apabila kalian sabar, wa tattaqu dan kalian bertakwa. Ayat niki bisa diambil pelajaran. Lek pingin oleh pitulungi Gusti Allah niku syaratnya luru. Menurut ayat niki, in tasbiru wa tattaqu, sabar lan takwa. Sabar diuji napa mawon sing sabar. Terus
takwa, ora sabar kok tapi takwa. Takwa napa? Ngelakoni perintah Gusti Allah, ngedohi larangane Gusti Allah. Kadang niku wonten tiyang niku nalikane diuji keruwetan ambek Gusti Allah, niki tambah males. Enten mboten? Sampeyan termasuk mboten? Termasuk. Ngaku itu. Ono kadang diuji ruwet ambek Gusti Allah niki. Wis tambah ora jamaah, ya kadang-kadang sholat muales ngono. Yen wonten aku ojo ngoten. Nek diuji niku sing sabar terus takwa. Mboten suwe. Mboten suwe. Hadis syaratnya lek kula kali panjenengan pingin pitulung Gusti Allah ndang diturunaken syaratine napa? Intasbiru wa tattaqu, sabar lan takwa. Wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Wa musyrik menyerang kalian seketika itu juga, dan seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala nulung kalian terus ya Allah ngeten bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, dengan 5.000 tentara dari kalangan malaikat musawwimin yang diberi tanda. Jadi waktu perang Badar niku para sahabat juga tidak tahu. Loh, moro-moro kok akeh wong gledak ngoten. Musuh-musuh niki gledak. Terus sebagian itu sing ngerti. Lah iki numpak jaran loreng, surbane kuning. Terus nang pundak ini diculno surbane. Dadi beda, gak koyo surbanane para sahabat. Terus surbane kuning. Sahabat mbok nenten sing surban kuning. Ngoten. Lah iki akeh. Terus numpak jaran kabeh. Jarange padha loreng-loreng kabeh ngoten. Nah, niku ternyata teko Palek ana Gusti Allah, dikirim Gusti Allah pasukan dari malaikat. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertolongannya tersebut illa busyra, melainkan kabar gembira lakum kepada kalian. Kabar gembira kemenangan untuk kalian. Walitatma'inna qulubukum, dan agar hati kalian menjadi tentram dengan kabar gembira tersebut. Wa man nasru illa min 'indillahil azizil hakim, dan tiadalah pertolongan itu melainkan dari sisi Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Hakim yang Maha Bijaksana. Liyaqta'a tarafan minal ladina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Pertolongan Allah kemudian diberikan kemenangan kepada Nabi dan sahabat pada waktu perang Badar. Liyaqta'a tarafan itu untuk memusnahkan sebagian kelompok minal ladina kafaru, dari orang-orang kafir, au yakbitahum, atau karena untuk menghinakan orang-orang kafir, fayanqalibu khaibin, kemudian mereka pulang dalam keadaan tangan kosong. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un, tidak ada hak sedikit pun bagimu wahai Nabi dari urusan ini. Ayat niki turun, ada beberapa pendapat dari ulama. Pertama, Nabi Muhammad SAW pada waktu perang Uhud, beliau mengucurkan darah di mukanya, berdarah. Terus setelah peperangan, Kanjeng Nabi ngomong elek, artinya melaknat orang-orang kafir. Bagaimana bisa selamat, bagaimana bisa beruntung kaum yang melakukan ini terhadap nabinya.
padahal nabinya mengajak untuk menyembah Allah. Nah, turunlah ayat ini, wa man nasru illa laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Sedikit pun tidak ada hak bagimu wahai Nabi dalam urusan ini. Apakah Allah menerima tobat mereka atau Allah mengadab mereka? Fa innahum zalimun, karena kalau Allah mengadab mereka maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Tapi riwayat lain menyebutkan bahwa suatu saat Rasulullah setelah ruku, waktu kunut nih, mali ruku terus i'tidal, terus waktu maca kunut Rasulullah melaknat, ya Allah laknatna si fulan, nyebut jeneng si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Terus turunlah ayat ini. Jadi ini menunjukkan bahwa keputusan segalanya itu apa jadi Gusti Allah. Gusti Allah mau mengadab mereka ataupun mau mengampuni mereka agar mereka tobat, niki hak sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tenggene tafsir ini sing kula baca, jangan sampai menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti manusia biasa. Rasulullah itu wujudnya kayak menungso, tapi beda kalian menungso. Kanjeng Nabi menawi dawuh, ini ku berarti wahyu. Kanjeng Nabi menawi dungo, mesti diijabah. Nonton. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzimu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Bahkan tenggene tafsir Sawi niku dijelaskan, lek ana wong nyongko Kanjeng Nabi iki ngarani ngomong lek Kanjeng Nabi padha mek menungso biasa, maka orang itu sudah menjadi kafir. Pendapat ulama ngoten. Lek madakno Kanjeng Nabi menungso biasa niki iso kafir. Nggih. Jadi Kanjeng Nabi niku menungso tapi orang padha ambek menungso. Lah iso padha ya kayak saat ado yang boten padha belas. Turune Rasulullah, nari mripate turu tapi atine mboten tilem. Lah niku didhawuhaken Allah ya kan ngoten. Nek kula kaliyan jenengan mripate turu ya hati-hati ini. Wong kadang mripate melek atine turu. Mripate melek niki lho atine turu ya. Kanjeng Nabi niku orang ngadep nambur, ngadep rono, tapi ero ngono. Apa yang terjadi di belakangnya tahu. Ngoten. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ngene Gusti Allah. Tapi ojo mari ngono ana kelengkeng nang kebone wong iki ngene Gusti Allah iki ya ngawur iku. Ya Allah. Mboten nggih, artine mboten nonton. Sing dimaksud ayat iki mboten nonton. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Gusti Allah bakal nyepuro sapa wae wong sing dikarepno untuk diampuni oleh Allah, dan Allah juga akan mengadab siapa saja dikehendaki. Sapa wae sing dikarepno diadab ya diadab Gusti Allah. Sing dikarepno disepuro Gusti Allah. Iku wis hake Gusti Allah, ngoten. Haknya Sang Pencipta. Mula niku kula kalih panjenengan selalu terus dikongkon donga sakake-ake dikongkon donga. Napa? Sebab enten kaidah idza futiha abwabud du'a futihat abwabul istijabah. Ketika seorang itu dibukakan pintu doa, maka dipersiapkan oleh Allah pintu istijabah. Artinya
Sapa sing digerakno mbek Gusti Allah gelem ndonga ya moko disiapi mustajab mbek Gusti Allah. Ngoten. Dadi kabeh niku ana hawane. Ngoten. Hawane wong iku disepuro, hawane wong iku ora disepuro enten. Dadi lek gelem taat nang Gusti Allah. Tapi mboten jaminan enten ceritane wong taat terus sul khotimah nggih enten. Naudzubillah min dzalik. Enten. Sebaliknya enten mau ceritane wong sing maksiat tapi pada akhirnya husnul khotimah. Enten. Dadi kula kali panjenengan terus mawas diri ngoten lho. Aja kepeden aku bendino jamaah, aku bendino ngaji, aku bendino aja kepeden mesti aku mlebu swarga lho. Durung tentu ngoten nggih. Ngoten dereng ngerti. Mula niku mboten angsal takabur, mboten angsal ngrasa luwih apik tinimbang wong liya, senajan to marang wong kafir. Ya wong kafir iku harus mari ngono dibuka hati nek Gusti Allah paring hidayah mlebu Islam langsung dosa-dosane mulai cilik sampai dhek mlebu Islam entek. Terus mlebu Islam salat mari ngono mati lho enak. Lah wong sing cilik nah mangkane niku wis pokoke mawas dirilah ngoten. Sing akeh ndonga nang Gusti Allah, sing akeh ndonga ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, sing akeh ndonga niku. Wallahu ghafurur rahim. Senajan to ngono, sing dikarepno Gusti Allah oleh maghfirah ya diampuni, sing dikarepno diadab ya diadab Gusti Allah. Senajan to ngono tapi Gusti Allah iku duwe sifat ghafurur rahim. Gusti Allah iku Maha ngapura tur Maha welas asih. Sapa sing ya sepuro ya disepuro Gusti Allah, sapa sing njeluk rahmat ya diwelas asih ambek Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.